Apa kabar hari ini adik-adik semuanya? Wah, kabarnya luar biasa sekali ya. Wah, pastinya luar biasa ya Kak Firda. Apakah adik-adik hari ini bersuka cita? Wah, sangat suka cita. Yang bersuka cita angkat tangannya. Saya bersuka cita. Oke, hari ini Kak Firda punya salam sukacita buat kita semua. Gimana Kak? Ayo kita salam sukacita bareng-bareng ya. Bangkit berdiri, ajak mama papanya semuanya bangkit berdiri. Kita gerakan kaki tangannya dulu. Oke. Supaya enak ya kita loncat-loncatnya. Ayo, ajarin Kak. Kalau kakak bilang salam sukacita, kita loncat bareng-bareng. Sukacita, sukacita. Cuit, cuit. Oh, oke Kak. Ayo kita mulai ya. Salam sukacita, 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 cuit, cuit. Yeay, sekali lagi Kak, biar lebih semangat lagi. Oke. Salam sukacita, 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 cuit, cuit. Yeay. Oke, adik-adik, mari kita lipat tangannya, kita tutup matanya, dan kita mau mulai ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat pada pagi hari ini Tuhan, kami dapat mulai ibadah kami. Tuhan, Kau tuntun ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga dengan akhirnya. Walaupun secara online Tuhan, Kau yang membimbing kami, Tuhan Yesus hadir bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Ajari kami patuh Tuhan dalam ikut ibadah-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah adik-adik. Selamat beribadah. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Ayo Dadi bergandengan. Dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk adik-adik teman-temannya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk temennya ya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita.
Adik-adik, mari kita berjoget bagi Tuhan. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia.
Halo anak-anak, Merry Christmas and Happy New Year. Om dan Tante percaya bahwa pada tahun 2021 kita akan memulai hidup yang baru, semangat yang baru, dan punya komitmen yang baru. Komitmen terhadap Tuhan, komitmen terhadap apa yang kita lakukan. Mari kita melangkah dengan kekuatan dari Tuhan, perlindungan dari Tuhan. Tetap semangat and God bless you all. Oke, shalom semua Super Kids. Wow, semua Super Kids lagi sukacita ya. Ini kan kita masih merayakan Natal. Oh ya, Kak Nando mau ucapkan Merry Christmas buat semua Super Kids. Kiranya kalian semua boleh sukacita merayakan Natal pada bulan ini ya. Walaupun hanya lewat online, tetapi kalian harus tetap sukacita. Oke, tadi kan Kak Firda buat yel-yel tuh sukacita. Nah, jadi coba Kak Nando mau lihat dulu adik-adik masih sukacita belum? Nah, jangan-jangan sudah ada yang mulai ngantuk, mulai malas. Nah, oke, Kak Nando coba tes sekali. Salam sukacita, sukacita, sukacita. Cuit, cuit. Wow, pasti semua adik-adik masih sukacita ya. Oke, nah Kak Nando mau kasih ini nih, yel-yel buat kalian sendiri. Coba tadi ingat pujian kita. Dikatakan kasih Yesus lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari laut. Nah, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Oke? Coba Kak Nando bilang gini, kasih Yesus lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari laut. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Yeay, haleluya. Oke, pagi hari ini Kak Nando mau berbicara tentang kasih Allah. Kan bulan ini kita masih merayakan Natal tuh adik-adik. Jadi kalau kita merayakan Natal, pasti kita akan berbicara tentang kasih Tuhan atau kasih Allah. Kak Nando mau ingatkan kembali 2 minggu lalu yang khotbah yang firman Tuhan yang Kak Cika sampaikan kepada adik-adik semua tentang apa adik-adik? Tentang keselamatan ya. Bagaimana kamu bisa selamat, harus percaya kepada Tuhan. Nah, Kak Nando mau perdalam nih saat ini. Coba adik-adik sediakan Alkitabnya. Semua udah pada pegang Alkitab. Kak Nando sudah bawa Alkitab. Tadat. Nah, coba ambil Alkitabnya, terus buka dalam Alkitab Perjanjian Baru, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Kalau semua adik-adik sudah buka Alkitabnya, Yohanes 3 ayat 16, kita akan bacakan sama-sama. Kalau sudah ada yang hafal, biasanya kan anak-anak sekolah minggu pasti hafal firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16. Kalau sudah hafal, boleh ucapkan dengan lantang bersama dengan Kak Nando. Oke, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Nah, adik-adik, firman Tuhan mengatakan Tuhan Yesus datang ke dunia itu semua karena apa? Kasih Allah yang begitu besar bagi Yoel, bagi Kak Nando, bagi semua Super Kids yang ada di House of Grace. Bahkan anak-anak yang di luar Super Kids pun yang Tuhan kasihi. Tuhan Yesus datang ke dunia supaya kasih Allah itu dibagikan kepada kita. Nah, kalau kita berbicara tentang kasih Allah, berarti kita berbicara tentang apa adik-adik? Yaitu Natal yang kita rayakan saat ini. Nah, kalau kita berbicara tentang Natal, siapa yang sedang kita rayakan? Ada yang tahu? Yang kita rayakan itu siapa ya adik-adik ya? Ulang tahunnya Papa Mama? Ulang tahunnya Koko? Ulang tahunnya siapa lagi? Oma, Opa? Bukan. Yang kita rayakan itu apa? Yesus Kristus. Nah,
yang mau kita rayakan di Natal itu kita mau mengingat bahwa 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sedang lahir ke dunia. Dia turun ke dunia. Loh, buat apa ya Kak Tuhan Yesus lahir ke dunia? Nah, kalau adik-adik ingat bahwa sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia, apa yang terjadi pada Adam dan Hawa? Mereka berbuat dosa. Nah, firman Tuhan mengatakan Roma 3 bahwa semua orang telah berbuat dosa dan upah dosa adalah maut. Nah, jadi kalau Tuhan Yesus tidak datang adik-adik, dosa itu membawa Kak Nando, membawa Abraham, membawa siapa lagi? Membawa Evan kemana? Ke neraka. Siapa yang mau ke neraka? Seram ya. Neraka itu tahu nggak? Gelap sekali. Gelap, tapi anehnya adik-adik, di sana ada api yang menyala-nyala, membakar orang-orang yang jahat, orang-orang yang sudah ditawan iblis. Bersama pengikut-pengikutnya, iblis dibakar di sana. Ada api yang menyala-nyala, tetapi kalau ada api harusnya terang ya. Tetapi di sana ada kegelapan yang dahsyat. Siapa yang mau ke sana? Pasti tidak ada dong. Nah, Tuhan Yesus maunya semua anak-anaknya, semua super kids masuknya kemana? Masuknya ke surga. Oleh sebab itulah Tuhan Yesus datang. Sebab kalau dengan kebaikan kita sendiri, dengan kehebatan kita sendiri, tidak dapat tuh kita masuk ke surga. Tidak ada yang dapat masuk ke sana. Siapa yang dapat membawa kita ke sana? Hanya Yesus sendiri. Nah, itulah sebabnya kasih Tuhan itu, kasih Allah itu akhirnya dinyatakan dalam Yesus Kristus. Kalau kita sayang kepada mama, kita sayang kepada papa, bisa nggak, "Pa, aku sayang lo sama papa." Mama, aku sayang lo sama mama. Tapi kita nggak melakukan sesuatu itu, sayang nggak namanya? Enggak. Sayang itu harus melakukan sesuatu, harus memberi sesuatu. Itu yang namanya kasih, itu yang namanya cinta. Nah, Allah itu sayang kepada Kak Nando, sayang kepada adik-adik semua super kids. Dia memberikan tanda sayangnya kepada kita. Apa itu Kak? Yaitu pengorbanan daripada Yesus Kristus. Yesus datang ke dunia. Apa yang menjadi pengorbanan Yesus Kristus Kak? Yang pertama, kita lihat ya. Yesus turun ke dunia. Wow. Itu menjadi bukti cinta kasih sayang Allah kepada kita semua. Yesus kan harusnya di surga. Yesus kan tempatnya, tahtanya di surga. Tidak ada kelaparan, tidak ada kehausan, tidak ada hal-hal yang menyedihkan. Pokoknya di surga semua damai. Semua di surga apa adik-adik? Keadaan yang damai, keadaan yang indah, tidak ada yang menyakitkan. Tetapi Yesus rela turun ke dunia. Bahkan, tahu nggak adik-adik? Waktu Yesus turun ke dunia, dia harus rela menjadi manusia. Padahal dia Allah yang maha kuasa. Dia rela menjadi sama seperti Kak Nando, sama seperti semua super kids. Padahal tadinya Allah itu tidak berdosa. Allah itu ya dia yang maha kuasa, nggak perlu datang ke dunia. Tetapi karena cintanya kepada kita, dia mau mengambil rupa seperti Kak Nando, seperti semua super kids, menjadi seorang manusia. Terus dia lahir di mana adik-adik? Tahu nggak? Dia lahirnya bukan di hotel. Siapa yang lahir di rumah sakit mewah? Nah, siapa yang lahir waktu itu di hotel? Atau siapa yang lahir di mana ya? Di hutan, ada nggak yang lahir di hutan? Nggak ada kan? Tuhan Yesus tahu nggak lahirnya di mana? Kalau Kak Nando dulu itu hampir lahir di sawah, tahu nggak? Hampir lahir di sawah. Tuhan Yesus masih baik sama Kak Nando, nggak lahir di sawah. Kak Nando lahirnya di mana? Di rumah.
Tapi hampir saja Kak Nando lahir di sawah. Nah, kalau Tuhan Yesus di mana lahirnya, Adik-adik? Tuhan Yesus lahirnya tahu nggak? Di tempat yang bau, banyak kuman, banyak kotoran. Waduh, menjijikkan sekali. Dia lahir di kandang domba. Padahal Tuhan Yesus itu hebat nggak? Hebat. Padahal Tuhan Yesus itu punya segalanya nggak? Punya. Wong dia tahtanya di surga loh, adik-adik. Surga itu lebih dari dunia, lebih dari hotel bintang 5. Surga itu jalannya aja terbuat dari emas, tetapi Tuhan Yesus mau lahir di kandang domba yang bau. Banyak apa di sana? Banyak pup, banyak bakteri. Itu karena cintanya kepada siapa? Kepada semua adik-adik Super Kids, kepada Kak Nando, kepada papa mama kita, kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus supaya tidak masuk neraka, tetapi beroleh hidup kekal di dalam Yesus. Akhirnya kita nanti masuk surga. Nah, terus apa lagi? Dia rela menderita. Masih ingat kan Tuhan Yesus? Dia dicemooh, dia diludahi, dia difitnah. Terus dia apa lagi? Dia dicambuk, dia disalibkan, bahkan dia ditusuk lambungnya. Kenapa Tuhan Yesus mau terima semua itu, adik-adik? Cuman satu, karena cintanya kepada adik-adik semua, karena cintanya kepada kita semua. Supaya kita bebas dari dosa. Yesus menderita, bahkan dia mati di kayu salib. Dia mati di kayu salib, dia menyerahkan nyawanya supaya dia menjadi ganti dosa kita. Coba kalau Tuhan Yesus tidak mau disalib, apa jadinya, adik-adik? Kita yang menggantikan dia, kita yang menjadi menanggung dosa kita sendiri. Terus, Kak, kita bisa nggak menanggung dosa kita sendiri? Pasti tidak bisa. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menggantikan. Terus, yang terakhir, ketika dia mati, lalu dia bangkit. Dia menunjukkan kuasanya. Kalau dia mati nggak bangun-bangun, waduh, kita ikut mati dong. Tetapi Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya kalau dia harus bangkit. Supaya apa? Mautnya dikalahkan. Supaya kuasa iblisnya dikalahkan. Dan semua Super Kids, Kak Nando, Opa Oma, Papa Mama kita juga bangkit. Nah, kita menang melawan iblis. Kita menang terhadap dosa-dosa kita. Kebangkitan Yesus membawa kita pada hidup yang kekal. Nah, adik-adik, yang mau Kak Nando sampaikan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya, supaya semua Super Kids, supaya semua papa mama kita, opa oma kita, semua saudara-saudara kita yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan apa, adik-adik? Beroleh hidup yang kekal. Nah, Tuhan Yesus sudah memberikan kita suatu hadiah, yaitu cinta kasih sayang yang luar biasa, yang tak pernah kita boleh dapat dari mama, dari opa, dari siapapun, atau dari orang terhebat sekalipun, kita tidak dapat menerimanya. Hanya dari Yesus. Hanya dari Yesus kita dapat menerimanya. Sekarang, apa yang mau adik-adik berikan buat Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tidak minta macam-macam. Mungkin kalian sudah berikan persembahan banyak-banyak, itu bagus. Kemarin dalam Natal, timnya Apple sudah menari hip hop untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Itu Tuhan Yesus sangat sukacita. Tetapi lebih dari itu, Tuhan Yesus yang mau Tuhan Yesus minta dari kita apa, adik-adik? Hati kita. Nah, Tuhan Yesus mau hati kita menjadi tempat kediamannya. Tuhan Yesus mau dia masuk dalam hati kita. Tuhan Yesus berkuasa dalam hati kita karena kita sudah milik Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia menunjukkan kasih-Nya supaya kita tidak lagi milik dosa, tetapi kita milik Tuhan Yesus. Siapa yang mau menyerahkan hatinya buat Tuhan Yesus? Tunjuk tangan, semuanya angkat tangan. Wow, semua Super Kids mau memberikan hatinya, memberikan hidupnya buat Tuhan Yesus. Oke, adik-adik, kiranya firman Tuhan pagi hari ini
menjadi sukacita buat kita semua karena Tuhan Yesus sudah memberikan kado terindah bagi kita. Sekarang giliran kita memberikan kado yang terindah buat Tuhan Yesus. Semua mau memberikan kado yang terindah buat Tuhan Yesus? Haleluya, semua Super Kid mau memberikan kado yang terindah. Oke, mari kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus sudah memberikan kado yang terindah bagi kami. Di Natal ini kami diingatkan bahwa Tuhan Yesus telah turun ke dunia, rela menjadi manusia, rela lahir di kandang domba, bahkan menderita supaya kami diselamatkan dari dosa. Dan kami tidak masuk neraka, tetapi kami akan masuk surga karena Tuhan Yesus yang dahsyat penuh kuasa membawa kami masuk ke sana. Terima kasih Tuhan Yesus, dan sekarang kami mau memberikan kado yang terindah juga buat Tuhan Yesus, yaitu kami mau membuka hati kami, memberikan diri kami menjadi rumah Tuhan, menjadi tempat kesukaan Tuhan, kediaman Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang akan terus memakai hidup kami, bahkan adik-adik Super Kid yang masih kecil-kecil, Tuhan pakai dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami terima semua berkat Tuhan dan kami aminkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Hai anak-anakku, kalian tetap semangat, sukacita kan? Saya sendiri sukacita kalau melihat anak-anak bisa kumpul di gereja sama-sama pada waktu yang lalu. Tetapi sayang sekali karena kondisi COVID-19 yang seperti ini kita tidak bisa kumpul di gereja. Tapi saya percaya bahwa anak-anakku masih tetap semangat, tetap setia, tetap rajin muji Tuhan, tetap rajin baca Alkitab kan? Dan hari ini kita memasuki tahun baru, tahun 2021. Anak-anak bertambah lagi umur mungkin 1 tahun, tapi saya percaya bahwa kalian tetap semangat dan tetap akan setia kepada Tuhan. Hari ini kita telah memuji Tuhan, telah mendengar akan firman Tuhan. Anak-anak diberkati? Oh, saya percaya bahwa kalian diberkati semua. Ayo, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita serahkan hidup kita, sekolah kita kepada Tuhan. Mari anak-anak ikut bersama dengan saya berdoa ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur bahwa pada hari ini kami boleh beribadah dengan Engkau bersama anak-anak-Mu yang luar biasa, bersama dengan kakak-kakak pembina yang telah melayani mereka. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kesehatan, mereka masih bisa sekolah, mereka masih melakukan aktivitasnya dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa, Kamu serahkan anak-anak itu ke dalam tangan-Mu. Mereka memasuki tahun 2021 dengan pertolongan-Mu ya Tuhan. Berkati pekerjaan dan usaha dari papa dan mama mereka, sehingga boleh menjadi berkat bagi anak-anak mereka. Mereka boleh tetap sehat dan dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang anak-anakku, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa turun dan tinggal tetap dalam hidup dan keluargamu. Kasih Kristus senantiasa menyertai dan Roh Kudus menghibur kalian pada waktu susah, pada waktu tidak tahu apa yang harus dilakukan. Roh Kudus menuntun hidup kalian. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari anak-anak yang percaya bersama-sama katakan amin. Selamat tahun baru 2021.